Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana kita diberi kesehatan pada pagi hari ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa kepada sahabat-sahabat dan tabi'in-tabi'atnya. Semoga kita di yaumil akhir nanti bisa mendapatkan syafaatul ummah. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak, sebelum kita belajar, kita biasakan berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semuanya ya. Amin. Amin. Silahkan baca doa hitung dari hitungan sampai 3. Kalian baca doa bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Bismillah. Oke, ketemu lagi sama anak-anak kelas 8 MTS Darul Fikril Ulum ya. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, Bapak mau absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Ridho, Pak. Raidun, Pak. Raisa. Iya. Alhamdulillah. Hadir semua ya berarti ya. Oke, sebelum belajar coba berdiri terlebih dahulu. Berdiri terlebih dahulu supaya lebih kalian semangat lagi, supaya kalian lebih fokus lagi ketika Bapak menjelaskan materi ya. Oke, semangat ya. Kita tepuk semangat terlebih dahulu. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ulang sekali lagi. Ulang semangat. Tepuk semangat. Alhamdulillah. Semangat ya. Ya, silakan duduk. Nah, sekarang kita ketemu lagi dengan pelajaran akidah akhlak atau SKI ya, maaf ya, SKI ya. Kemarin coba Bapak pengen tahu dulu. Kemarin kita belajar apa? Asmaul Husna. Pintar gitu. Asmaul Husna 100. Ada berapa Asmaul Husna? 99. Iya, mantap. Ada 99. Berarti masih ingat ya materi kemarin ya? Oke, nah sekarang Bapak akan menjelaskan sejarah kebudayaan Islam yang judulnya Nabi Muhammad sebagai teladan umat. Coba Pak Yudis pengen tahu dulu, apa sih yang kalian tahu tentang Nabi Muhammad? Apa Ridwan? Nabi ke-25. Pinter 100. Nabi yang ke-25. Nabi Muhammad itu salah satu 25 nabi yang paling terakhir. Kalian tahu gak lahirnya Nabi Muhammad itu kapan? Tanggal berapa? Gak tahu ya? Nih, Nabi Muhammad itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun
Rabiul Awal tahun Gajah 570 Masehi ya. Beliau adalah nabi agama Islam. Ya, nabi agama Islam. Nah, beliau memiliki sifat-sifat ciri khas tertentu. Di antaranya adalah sidik. Apa artinya sidik? Jujur. Coba sebutkan sifat-sifatnya dulu, ada berapa? Ada 4. Yang pertama, yang kedua, ketiga, yang keempat. Oke, sip. Bapak akan menjelaskan yang pertama dulu. Apa yang pertama? Sidik itu jujur. Nah, Bapak akan menceritakan ya, kenapa Nabi memiliki sifat sidik, jujur. Jelas ya, Nabi Muhammad itu pada waktu itu sebelum diangkat menjadi nabi, masyarakat Makkah sudah mempercayainya bahwa Nabi Muhammad itu salah satu orang yang paling jujur, mempunyai sidik, sifat sidik. Apa contohnya Pak? Pada waktu itu contohnya pada Nabi Muhammad waktu usia muda, beliau berdagangnya dengan cara berjujur, tidak melebih-melebihkan harga sehingga pembeli pun senang. Ya, itulah keutamaan sifat Nabi. Yang pertama adalah sidik, artinya jujur. Yang kedua ada apa? Amanah. Apa artinya? Dapat dipercaya. Jelas Nabi Muhammad itu mempunyai sifat amanah, dapat dipercaya. Apa contohnya? Pada waktu itu sama ya, ketika Nabi Muhammad berdagang, masyarakat Mekah itu tidak sungkan lagi bahwa Nabi Muhammad itu dapat dipercaya. Bahkan ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, ya, masyarakat itu mau hijrah ke Madinah untuk menitipkan barang-barangnya kepada Nabi. Berarti saking apanya masyarakat Makkah kepada Nabi Muhammad? Saking dipercayanya, ya, saking amanahnya. Oke, yang ketiga ada apa? Tabligh. Apa artinya tabligh? Menyampaikan wahyu atau ilmu. Jelas Nabi kita yaitu Nabi Muhammad itu pasti menyampaikan wahyu atau menyampaikan ilmu. Karena pada zaman dulu Nabi Muhammad itu berdakwah, ya, menyampaikan ilmu kepada kaum Quraisy. Kaum apa? Kaum yang tidak mengetahui agama, kaum yang tidak mengetahui Tuhan. Jadi pada waktu itu Nabi Muhammad menyampaikan wahyu, menyampaikan ilmu, ya. Walaupun pada waktu itu Nabi Muhammad menyebarkan ilmunya secara sembunyi-sembunyi dulu kepada sahabat-sahabatnya, ya. Setelah Abu Bakar tahu, Khulafaur Rasyidin tahu, baru berdakwah itu secara terang-terangan. Jadi menyampaikan ilmu, ya, Nabi Muhammad itu sifatnya. Terus yang keempat ada apa? Patona. Apa artinya patona? Cerdas. Jelas Nabi Muhammad itu memiliki otak yang cerdas. Pak, apa contohnya? Ya, yang tadi Bapak sudah jelaskan, Nabi Muhammad itu sering berdakwah. Berarti saking apanya? Saking cerdasnya, saking mempunyai sifat patonahnya. Walaupun zaman dulu dikatakan zaman jahiliyah, ya, zaman kebodohan, tapi Nabi Muhammad memiliki sifat cerdas, yaitu patonah. Apa contohnya? Pada peletakan Hajar Aswad, pada waktu itu masyarakat Mekah ribut. Peletakan Hajar Aswad tuh. Ada yang mau taruh di sini, di sebelah kanan. Ada yang mau taruh di sebelah kiri. Tapi berhubung Nabi Muhammad memiliki sifat patonah, cerdas, Nabi Muhammad pun meletakkannya di atas kain, sehingga
masyarakat Makkah pada waktu itu tidak ribut lagi soal meletakkan Hajar Aswad. Ya, saking apa? Saking cerdasnya. Oke ya, ngerti ya? Sifat Nabi Muhammad itu ada empat. Oke, yang poin kedua, apa yang bisa teladani dari Nabi Muhammad? Apa? Banyak sekali. Karena yang pertama, sidik, jujur. Nah, kita sebagai siswa, kita sebagai anak sekolah harus mempunyai sifat yang jujur kepada teman, jujur kepada orang tua, jujur kepada guru, jujur kepada orang lain. Kalau misalnya kalian mempunyai sifat jujur, insya Allah orang pun akan senang. Ya, oke. Nah, yang keduanya amanah. Kalian harus amanah. Kalau janjinya hari Sabtu, berarti dikembalikannya hari Sabtu. Ya, harus dapat dipercaya. Misalnya si Raidun. Mulai Pak. Oke. Nah, yang terus ada sifat amanah, dapat dipercaya. Kalau misalnya Raidun meminjam barang kepada si Raisa, pinjam barangnya hari Rabu, kata si Raidun ya Raisa nanti pinjam barangnya dikembalikan hari Sabtu. Berarti Raidun harus mengembalikan barang tersebut hari Sabtu supaya Raisa mempercayai bahwa Raidun itu benar, dapat dipercaya, tidak mendustakan orang lain. Terus tablik menyampaikan apa ketika teman kita sedang kesusahan dalam pembelajaran. Kitanya tahu, kita kasih tahu ya, kasih tahu pembelajarannya, kasih tahu bagaimana caranya ya. Terus yang terakhir ada patona cerdas. Ketika kita cerdas, kita jangan sombong, ulah pintar, nggak boleh ya. Gunakan kecerdasan kita untuk membantu orang lain. Gunakan kecerdasan kita untuk apa? Bisa bermanfaat bagi orang lain ya. Gitu ya, siap ya? Oke, nah pembahasan sekarang yaitu tadi penjelasan Nabi Muhammad, sifat-sifat Nabi Muhammad, dan apa yang bisa kita teladani. Jadi bahwa kita simpulkan Nabi Muhammad adalah Nabi agama Islam yang ke-25 yang lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah 570 Masehi, mempunyai 4 sifat. Yang pertama, barang-barang sidik artinya kedua artinya ya. Yang ketiga apa? Tablik, menyampaikan ya. Yang kelima patona artinya cerdas. Paham ya? Ya, sebelum nanti silakan kalian kerjakan di rumah. Yang pertama, kalian jelaskan, contohkan, sebutkan apa yang bisa kamu teladani dalam kehidupan sehari-hari dari sifat tersebut ya. Oke, kerjakan ya. Kumpulkan hari Rabu ke Bapak ya. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Amin. Amin ya. Sebelum kita tutup, kita baca hamdalah